Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Arina dari PT SD Negeri Rejaminang 1, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, di samping saya Kepala Sekolah Bapak Arif dari PT SD Darungan 2, Kecamatan Kagungan, Kabupaten Blitar. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang permasalahan mengenai dilema etika atau kesucian moral. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kesucian moral? Terima kasih waktunya. Saya lama dulu. Saya ingin diterangkan dulu dilema etika itu seperti apa, dilema moral tidak pernah tidak saya bisa membayangkan seperti apa. Siap Bapak. Kebetulan saya ingin tahu seperti apa sih yang kadang-kadang kita juga melakukan tetapi tidak ngerti. Belum tahu ya, siap betul. Terima kasih Bapak. Perlu saya jelaskan bahwa dilema etika di sini adalah suatu pengambilan keputusan di mana keputusan itu ada dua hal yang betul-betul benar. Nah, kita untuk mengambil keputusan di dilema etika ini memprioritaskan yang paling benar seperti itu. Terus apa itu yang dimaksud bujukan moral? Bujukan moral itu di sini sebuah keputusan di antara benar dan salah seperti itu. Ya bisa mengerti. Jadi monggo apa yang ingin ditanyakan mungkin dari saya. Yang saya tanyakan di sini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu seperti apa? Kalau melihat dari apa yang dengan terangkan barusan, dilema etika seperti apa, moral seperti apa, identifikasi pertama itu kita lihat kasusnya. Ya, kita lihat kasusnya. Setelah itu kita cari datanya, observasi itu baru kita bisa menentukan ini termasuk yang dilema etika apa bujukan moral. Nah. Ya, dari perbedaan itu nanti kita bisa tahu ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini gitu. Karena kalau kita belum tahu dua-duanya tuh hampir bersinggungan ya, mana yang benar salah, antara benar salah dan benar dan benar ya. Nggak beda jauh, betul. Tipis gitu. Yeah. Kalau kita tidak jeli, bisa yang etika masuk di moral bisa ikut etika. Yeah. Makanya kita perlu waktu, tidak harus kalau ada masalah kita langsung identifikasi satu waktu, tidak ada jeda waktu, setelah itu kita langsung putuskan, tidak bisa. Kita tetap informasi itu kita pelajari dulu, identifikasi itu pelajari dulu, baru kemudian kita menentukan ini dilema etika atau moral. Kalau moral begini, kalau etika seperti ini. Nah, tergantung lagi cuma situasi, kondisi dan untuk kepentingan siapa, bersama atau pribadi. Betul. Terus yang saya tanyakan di sini yang diangkat dalam dilema di sekolah Bapak itu apa gitu seperti itu? Sebenarnya kalau selama saya di sini hampir kebanyakan etika itu benar dan benar, di mana sebetulnya ini benar, begini benar, begitu juga benar. Tapi dari kadar manfaat kebermanfaatannya itu yang kita ambil nanti sebagai ini yang solusi yang paling bagus di sini yang kita ambil, kebijakan ini yang kita ambil, atau pilihan ini yang kita ambil, solusi yang kita ambil daripada solusi yang ini, tindakan yang sama-sama benar tapi tetap ada persentase kebermanfaatannya yang saya ambil yang paling benar. Untuk dilema Bapak atau permasalahan Bapak di lembaga untuk sekarang ini, contoh berarti ya, iya. Kita ambil contoh. Suatu contoh. Ini yang paling sering terjadi di saat seorang guru dengan potensi yang bagus, dia sudah skill juga bagus,
artinya sesuai dengan tupoksinya, tapi dalam kinerja kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang harus direncanakan. direncanakan, atau mungkin sudah direncanakan tetapi kalau orang Jawa itu kasarannya suatu perintah atau suatu kegiatan cuma diiyani tapi tidak ada actionnya kan. Itu tuh nanti dari action, tidak ada action itu di saat dimintai hasil atau hasilnya itu yang dilaporkan bukan dari proses Prosesnya. bukan dari proses tetapi dari hasil Mengaji. mengarang. Lagi mengaji. Itu kan ya, sekarang kan kata-katanya mengaji, kalau dulu mengarang kan mengaji. Ada apa lagi ya itu istilahnya kan gitu. Itu yang menjadi dilema etika di sekolah ini atau di mata ini yang saya rasakan. Tapi secara umum kemudian ya memang itu berjalan sama. Terus untuk langkah-langkah prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan seperti yang Bapak bicarakan tadi atau permasalahan tadi? Tentang cara saya bagaimana untuk mencari solusi seperti itu ya, atau menyelesaikan ya. Secara umum atau yang sering saya lakukan itu kalau kita nggak sesuai dengan artinya nggak truk atau sesuai dengan juknis yang harus dilakukan atau yang saat ini saya lakukan secara umum itu pertama mungkin informasi atau saya sampai sendiri ya, dari informasi atau dari saya sendiri saya identifikasi dulu, dari data, entah data itu bertanya atau dari melihat perilaku hasil yang dilakukan atau hasil dari kita berbicara. Kalau kata orang-orang kita tuh wawancara, kalau yang lain observasinya seperti itu, bertanya lah katakan melalui gibah-gibah kecil lah katakan gitu, dimana kalau saya gibah itu ke arah positif untuk suatu perubahan. Jadi setelah identifikasi kita cari solusinya, baru kita actionkan. Terus yang termasuk atau yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu kasus-kasus dilema etika yang seperti apa? Kalau terkait dilema etika itu kan benar-benar ya, katakan saat ini katakan seorang guru ini pintar, tapi karena terlalu banyaknya tugas dari kedinasan, kita tahu sekarang ya, banyak tuntutan administrasi secara online, pergantian perubahan seperti itu. Kebijakan dari seorang teknik itu memang perlu. Jadi seorang guru seharusnya mengajar, membuat penilaian asesmen, tetapi karena terbentur suatu laporan yang harus diselesaikan terkait pribadi juga yang harus dilaksanakan, itu di sini benar ini karena untuk ini juga benar kan gitu. Betul, ya. Jadi untuk mengidentifikasinya itu nanti ya kita benar-benar tahu solusi yang kita ambil untuk satu pemecahkan. Biasanya kan kita setelah identifikasi tahapan-tahapan laporan tadi itu ada pemanggilan kan gitu. Dari pemanggilan itu nanti di situ ada kegiatan kita saling tukar informasi ya, sharing lah gitu, sharing. Jadi sharing yang berdasarkan data, by data loh, bukan katanya. Itu yang paling penting. Bukan mengaji. Jari ini yang gitu enggak, tapi data saya lihat ini. Nah, dari situlah nanti, dari sharing itulah nanti kita ketemukan, bukan saya yang menentukan ini yang paling benar, enggak. Kembali lagi kepada kebutuhan bersama dan pribadi ini, dimana kebutuhan pribadi harus sinkron dengan kebutuhan bersama. Itu hasilnya nanti dari solusi itu kita kembalikan lagi pada beliaunya. Iya, dari hasil beliaunya itu nanti beliau sudah ada tanggung jawab. Seandainya tanggung jawab itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa goal, ada plan A, B, C gitu. Itu juga kesepakatan, kita buat kesepakatan sekarang seperti itu. Jadi
konsekuensinya. Kalau ini ada hasil, konsekuensinya apa? Ya apa? Tuh terkait itu juga kita harus berdata, kembali lagi ke data yang membuat kendala itu apa. Terus untuk selama ini faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah? Ya, yang mempermudah mengambil untuk keputusan. dan atau yang membantu dalam pengambilan keputusan. Ya itu tadi, kita harus melalui tahapan-tahapan, tidak langsung mengeksekusi suatu kejadian atau informasi tentang kendala-kendala yang dialami oleh seorang guru. Jadi informasi itu kita olah, identifikasi sampai ke tahap-tahap akhirnya kita harus bertemu dan mengeksekusi. Itu harus kita lalui benar. Jadi tidak ujuk-ujuk dapat informasi, kita langsung memarahi, kita langsung menasihati, kita langsung memberi statement solusinya ini, kamu harus begini, enggak seperti itu. Kalau ada data seperti itu, jadi kita kembalikan lagi. Nah, solusi itu baik data yang dimana kendala itu nanti kita tahu sendiri dari beliaunya bahwa itu yang punya kendala. Dari kendala itu nanti beliau sendiri yang punya solusi. Ya. Kalau saya menemukan solusi yang melakukan dari permasalahan, dia juga yang menyelesaikan. Iya, jadi yang tahu tuh yang melakukan, nah, gitu. Dan solusi yang dia diambil itu sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang bersangkutan, bukan kita. Nah, itu loh. Kita cuma mendampingi. Kalau memang ini tidak bisa, adakanlah dia cara lagi. Kita itu. Karena memberikan masukan ya, mendampingi aja. Tidak memberikan statement yang signifikan harus seperti ini. Tapi dengan begitu kan kita sama-sama punya tanggung jawab saya itu mendampingi, tanggung jawab beliaunya mengeksekusi apa yang menjadikan kendala itu harus diselesaikan. Berarti intinya di sini bahwa untuk penyelesaian suatu permasalahan di dilema etika ini, yang pertama akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah mengidentifikasi baru kita meng-cross check meng-cross check bagaimana permasalahan ini betul-betul terjadi atau tidak, dan seperti itu. Setelah itu baru mencari kesepakatan di mana bahwa guru ini kan permasalahannya dari beliau, jadi penyelesaiannya pun juga dari beliau. Bapak hanya mendampingi saja bagaimana memberi masukan yang terbaik seperti itu, Pak. Terus untuk tindak lanjutnya, masukan dari Bapak bagaimana tentang Bapak atau Ibu guru yang mempunyai permasalahan tersebut? Kalau masalah saya cuma satu, nggak banyak sih, nggak banyak. Tapi bisa digarisbawahi bahwa dilema etika ataupun dilema bukan moral itu yang paling terpenting yang dilakukan oleh stakeholder, termasuk saya itu komunikasi. Yang kedua pengawasan. Artinya pengawasan bukan kita ngawasi mencari salahnya enggak, tapi dipantau jauh mana beliau itu bisa melakukan apa yang menjadi konsekuensinya dari apa yang sudah kita bicarakan. Ada perubahan apa tidak? Ada perubahan atau tidak? Itu tetap kita komunikasi. Jadi intinya tetap komunikasi. Komunikasi di mana komunikasi itu arahnya ke menjadi yang terbaik. Pemimpin harus guru mindset, artinya apa? Tetap berpikiran positif. Yang dimunculkan positifnya. Seandainya ini jelek, jangan jeleknya aja yang dimunculkan. Kalau bisa jeleknya nggak usah dibahas yang solusi yang bagus-bagus seperti itu, yang mau dicapai, yang mau dituju, setting seperti apa. Masalah yang negatif nanti, karena kalau positifnya sudah keluar, negatif yang hilang sendiri. Mindset itu yang paling penting seorang stakeholder. Berarti di sini intinya mindset stakeholder itu harus positif thinking. Iya, guru mindset kalau dibicara guru mindset positif thinking. Baik. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang melihat kali ini. Terima kasih dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Erlina dari UPT SD Negeri Rejowinangun 1, Kecamatan Katulangan, calon guru penggerak dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, kepala sekolah saya Ibu Minarse dari UPT SD Negeri Rejowinangun 1. Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu dan kelonggarannya untuk pitching hari ini. Nah, di sini Ibu saya mau menanyakan tentang dilema etika ataupun bujukan moral di sini. Nah, untuk masalah dilema etika atau bujukan moral ini, bagaimana Ibu itu untuk yang pernah dialami di lembaga ini? Terima kasih Bu Lina atas kegiatan hari ini. Semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon untuk dijelaskan tentang dilema Etika dan bujukan moral. Iya, gitu. Terima kasih Ibu. Perlu saya jelaskan bahwa dilema etika itu di mana ada dua kebijakan keputusan yang benar dan benar, dan kita putuskan yang paling benar. Kalau bujukan moral itu yang jelas ada antara salah, keputusan antara salah dan benar, seperti itu. Jadi kalau dilema etika itu sama-sama benar dan kita memprioritaskan pengambilan keputusan yang paling benar, seperti itu Ibu. Nah, makanya untuk di sini, di lembaga sini terkait dilema etika tersebut, kira-kira apa yang pernah Ibu alami seperti itu? Terkait dengan dilema, kalau menurut penjelasan itu tadi yang pernah saya alami atau Bapak Ibu di sini terkait dengan pengadaan kaos olahraga itu. Walaupun sebetulnya untuk pengadaan kaos itu otomatis sebelumnya sudah ada koordinasi dengan wali murid, sudah diputuskan mulai dari harga dan lain sebagainya, itu sudah diputuskan untuk diadakan seragam kaos olahraga. Namun pada kenyataan di dalam jangka waktu pembayaran sampai ditunggu hampir 1 tahun pelajaran, di akhir-akhir itu ternyata ada laporan dari guru, wali murid, ada beberapa yang masih belum melakukan pembayaran. Itu sebetulnya sudah ada beberapa kali konfirmasi dengan orang tua. Namun kemudian itu belum ada hasil. Nah, untuk itu maka langkah saya yang saya ambil adalah dengan adanya permasalahan itu, yang saya ambil, saya koordinasi dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, mungkin ada beberapa masukan terkait dengan itu. Di dalam koordinasi itu kita telusuri penyebabnya apa, kenapa masih belum. Intinya mengidentifikasi terlebih dahulu penyebabnya. Kalau sudah ketemu, jadi kita langsung ke pokok masalah dengan mendatangi orang tua. Ketika itu sudah dilakukan dan belum terjawab juga, maka langkah kita adalah jalan satu-satunya dengan mengajak bicara siswa. Ya. Karena sulitnya untuk menemui orang tua tersebut, seperti itu ya Bu. Jadi kita coba konfirmasi dengan siswa dengan tanggungannya itu, walaupun agak memberatkan, artinya memberatkan harus misalnya ini tapi kemarin sudah dilakukan dengan cara mengurangi uang saku
secukupnya, artinya secukupnya itu siswa tetap cukup dengan uang saku yang ada, tapi disisihkan sedikit untuk menabung itu. Maaf Ibu, ini menggarisbawahi ininya bahwa yang dilakukan itu tidak memberatkan siswa, Ya. akan tetapi tetap program kita berjalan dengan lancar seperti itu. Betul, ya. Misalnya di sini itu sudah ada beberapa anak yang dilakukan seperti itu, dan alhamdulillah walaupun dalam jangka waktu yang lama akhirnya dana untuk pelunasan kaos itu bisa Terpenuhi. terpenuhi. Jadi di sini untuk permasalahan dilema etika itu di mana suatu siswa itu kesulitan untuk memenuhi pembayaran baju olahraga. Dan dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut bahwa orang tua walaupun itu mampu tapi sulit untuk dihubungi. Betul, Ya. kadang-kadang sulit dihubungi, terus Dijak koordinasi Iya. pun juga sulit seperti itu. Jadi untuk langkah yang kedua dari pihak lembaga tersebut atau dari pihak sekolah itu mencari mufakat dengan Iya. siswa tersebut dengan jalan mengurangi uang saku, gitu. Uang saku ditabung untuk pembayaran baju olahraga dengan kesepakatan ini tanpa memberatkan salah satu pihak, seperti itu ya Bu ya. Oh, gini siap-siap nih. Jadi ini tadi sudah intinya permasalahan itu dari siswa, juga penyelesaiannya juga dari siswa tersebut, seperti itu. dengan mempertimbangkan kondisi siswa Kondisi juga. siswa, gini. Jadi sama-sama berjalan gitu ya. Aturannya juga sudah dipenuhi Iya. dan di sini rasa keadilannya pun juga berjalan kan seperti itu. Oke. Terus untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu itu mengambil keputusan ini itu bagaimana? Kalau untuk mempermudahnya itu ya jelas koordinasi dengan Guru tadi. walaupun saya di sini sebagai penanggung jawab, bukan berarti segala keputusan Ada di harus stakeholder, saya. ya. Jadi perlu adanya musyawarah dengan rekan sejawat untuk bisa memberikan masukan Sharing, gitu. mana yang lebih tepat keputusan yang diambil sesuai dengan pokok permasalahan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi untuk pokok permasalahan di sini yaitu yang pertama kita mengidentifikasi dulu, setelah itu mengidentifikasi kita cross check, setelah kita cross check kita membuat kesepakatan atau berkoordinasi dengan guru sejawat walaupun itu sebagai stakeholder, tapi untuk pengambilan keputusan itu alangkah baiknya kalau kita sharing gitu ya Bu. Terus yang terakhir kita membuat kesepakatan dengan siswa di mana siswa ini tanpa harus menjadi beban gitu, okay? Biar semua berjalan dengan lancar dan tidak melanggar suatu aturan seperti itu, Ibu. Terima kasih kalau seperti itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan ilmu ini termasuk ilmu buat saya untuk penyelesaian suatu masalah gitu ya Bu. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat dan suatu pembelajaran bagi saya. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Ada kekurangan dari saya minta maaf. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Demikian kucing saya bersama Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sukawinangun 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.